Pernahkah kamu merasa langit di atasmu runtuh dan hatimu membiru? Mari kita intip kisah Stefani. Stefani terbangun dengan perasaan berat di dada. Langit di luar jendelanya berwarna abu-abu, persis seperti perasaannya saat ini. Semalam, dia baru saja mendapat kabar buruk tentang pekerjaannya. Proyek yang sudah lama dia impikan, tempat dia menaruh seluruh harapan dan kerja kerasnya, tiba-tiba dibatalkan. Rasanya seperti mimpi buruk yang tak kunjung usai. Stefani mencoba menarik nafas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Dia tahu meratapi nasib tidak akan menyelesaikan masalah. Dia harus bangkit, harus mencari cara untuk melewati semua ini. Tapi bagaimana caranya? Pertanyaan itu terus berputar-putar di benaknya, membuatnya semakin tertekan. Stefani menatap pantulan dirinya di cermin, mata yang sembab, bibir yang pucat, dan rambut yang berantakan. Apakah ini benar-benar dirinya? Stefani yang selalu ceria dan penuh semangat. Sekarang, dia hanya melihat bayangan seorang wanita yang rapuh dan putus asa. Dia butuh kekuatan, dia butuh harapan. Dia mencoba untuk tersenyum, meski hanya sedikit. Senyuman yang dipaksakan itu terasa aneh dan asing di wajahnya. Tapi Stefani terus berusaha. Dia ingat kata-kata ibunya, meski langit kelabu, hati tetap harus biru. Kata-kata itu selalu menjadi penyemangatnya di saat-saat sulit. Stefani memutuskan untuk bangkit dari tempat tidur dan membuat secangkir teh hangat. Aroma teh melati perlahan menenangkan pikirannya. Dia kemudian membuka jendela, membiarkan udara segar masuk ke kamarnya. Suara burung berkicau di kejauhan memberikan sedikit hiburan. Stefani mencoba untuk fokus pada hal-hal kecil yang positif di sekitarnya. Dia bersyukur masih memiliki tempat tinggal yang nyaman, teman-teman yang peduli, dan keluarga yang selalu mendukungnya. Mungkin langit memang sedang kelabu, tapi masih ada secercah harapan di balik awan. Stefani bertekad untuk mencari secercah harapan itu untuk mewarnai hatinya yang biru kembali. Stefani memutuskan untuk keluar rumah dan berjalan-jalan di taman. Dia membutuhkan udara segar dan suasana yang berbeda. Taman itu dipenuhi dengan bunga-bunga yang berwarna-warni, anak-anak yang bermain riang, dan orang-orang yang berjalan santai. Pemandangan itu sedikit menghiburnya. Stefani duduk di bangku taman, menikmati sinar matahari yang menembus celah-celah pepohonan. Dia mulai merenungkan apa yang telah terjadi. Mungkin pembatalan proyek ini adalah sebuah kesempatan untuk mencoba hal baru. Mungkin ada sesuatu yang lebih baik menantinya di masa depan. Stefani coba untuk mengubah sudut pandangnya. Dia tidak ingin terus-menerus merasa sedih dan kecewa. Dia ingin belajar dari pengalaman ini dan menjadi lebih kuat. Dia ingin membuktikan bahwa dia bisa melewati segala rintangan. Stefani menutup matanya, merasakan angin sepoi-sepoi yang menyentuh wajahnya. Dia membayangkan dirinya terbang tinggi, bebas dari segala beban dan masalah. Saat sedang melamun, Stefani melihat seorang anak kecil sedang bermain dengan layang-layang. Layang-layang itu terbang tinggi di langit meski angin bertiup kencang. Stefani terinspirasi oleh semangat anak kecil itu. Dia berpikir, jika layang-layang bisa terbang tinggi melawan angin, mengapa dia tidak bisa? Stefani bangkit dari bangku taman dan berjalan mendekati anak kecil itu. Dia tersenyum dan berkata, "Layang-layangmu bagus sekali." Anak kecil itu tersenyum balik dan menjawab, "Terima kasih, Kakak." Mereka berdua kemudian mengobrol tentang layang-layang dan hal-hal lainnya. Stefani merasa senang bisa berinteraksi dengan anak kecil itu. Dia merasa seperti mendapatkan energi baru. Dia menyadari bahwa kebahagiaan bisa ditemukan dalam hal-hal sederhana. Stefani berpamitan kepada anak kecil itu dan melanjutkan perjalanannya. Dia merasa lebih bersemangat dan optimis dari sebelumnya. Stefani memutuskan untuk mengunjungi teman baiknya, Rina. Dia tahu Rina adalah orang yang tepat untuk diajak bicara saat sedang mengalami masalah. Rina selalu bisa memberikan saran yang bijak dan dukungan yang tulus. Setibanya di rumah Rina, Stefani langsung disambut dengan pelukan hangat. Rina tahu Stefani sedang tidak baik-baik saja. Mereka berdua duduk di ruang tamu dan Stefani memulai menceritakan semua yang telah terjadi. Rina mendengarkan dengan penuh
penuh perhatian, tanpa menyela sedikit pun. Setelah Stefani selesai bercerita, Rina berkata, "Stefani, aku tahu ini pasti berat buat kamu, tapi aku yakin kamu bisa melewati semua ini. Kamu adalah wanita yang kuat dan hebat." Kata-kata Rina sangat menyentuh hati Stefani. Dia merasa lebih tenang dan lega setelah berbicara dengan Rina. Rina kemudian menyarankan Stefani untuk mencoba mencari pekerjaan baru atau mengembangkan keterampilan yang dimilikinya. Stefani dan Rina kemudian menghabiskan waktu bersama dengan menonton film dan memasak makanan. Stefani merasa sangat bersyukur memiliki teman seperti Rina. Dia merasa lebih baik setelah menghabiskan waktu bersamanya. Sebelum pulang, Stefani berjanji kepada Rina bahwa dia akan berusaha untuk bangkit kembali dan tidak akan menyerah. Stefani kembali ke rumah dengan perasaan yang lebih baik. Dia merasa lebih termotivasi untuk menghadapi hari esok. Dia tahu perjalanan yang dia hadapi masih panjang dan penuh tantangan. Tapi dia tidak takut. Dia memiliki keyakinan bahwa dia bisa melewati semua ini. Stefani membuka laptopnya dan mulai mencari lowongan pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya. Dia juga mulai mempelajari hal-hal baru yang bisa meningkatkan kemampuannya. Dia ingin membuktikan bahwa dia bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya. Stefani menghabiskan beberapa hari berikutnya dengan mencari pekerjaan dan mengembangkan keterampilan. Dia mengirimkan lamaran ke berbagai perusahaan dan mengikuti kursus online. Dia juga mulai membuat portofolio yang berisi hasil karyanya. Stefani tidak menyerah meski banyak lamarannya yang ditolak. Dia terus berusaha dan terus belajar. Dia yakin suatu saat nanti dia akan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan impiannya. Selain mencari pekerjaan, Stefani juga menyempatkan diri untuk melakukan hal-hal yang dia sukai. Dia membaca buku, menonton film, dan berolahraga. Dia juga menghabiskan waktu bersama teman-teman dan keluarganya. Stefani menyadari bahwa penting untuk menjaga keseimbangan hidup. Dia tidak ingin terlalu fokus pada pekerjaan sampai melupakan hal-hal penting lainnya. Stefani mencoba untuk menikmati setiap momen dalam hidupnya, meski sedang mengalami masa-masa sulit. Setelah beberapa minggu, Stefani akhirnya mendapatkan panggilan wawancara kerja. Dia sangat senang dan gugup pada saat yang bersamaan. Dia mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin. Dia mempelajari profil perusahaan, menyiapkan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan yang mungkin diajukan, dan memilih pakaian yang rapi dan profesional. Pada hari wawancara, Stefani datang tepat waktu dan memberikan kesan yang baik kepada para pewawancara. Dia menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan percaya diri dan menunjukkan antusiasme yang besar terhadap pekerjaan tersebut. Setelah wawancara selesai, Stefani merasa lega dan puas. Dia yakin dia telah memberikan yang terbaik. Dia hanya bisa berdoa dan berharap agar dia diterima bekerja di perusahaan tersebut. Sambil menunggu pengumuman, Stefani terus mencari pekerjaan lain dan mengembangkan keterampilannya. Dia tidak ingin terlalu berharap, tapi dia juga tidak ingin menyerah. Beberapa hari kemudian, Stefani mendapatkan telepon dari perusahaan tersebut. Mereka menawarkan pekerjaan kepada Stefani. Dia sangat senang dan terharu. Dia tidak bisa menahan air matanya. Dia mengucapkan terima kasih kepada para pewawancara dan menerima tawaran pekerjaan tersebut. Stefani merasa seperti mimpi. Dia tidak percaya bahwa dia akhirnya mendapatkan pekerjaan yang dia impikan. Dia merasa sangat bersyukur dan bahagia. Stefani menceritakan kabar baik ini kepada teman-teman dan keluarganya. Mereka semua turut senang dan memberikan selamat kepada Stefani. Stefani berjanji kepada dirinya sendiri bahwa dia akan bekerja keras dan memberikan yang terbaik di pekerjaan barunya. Dia ingin membuktikan bahwa dia pantas mendapatkan kesempatan ini. Stefani siap untuk memulai babak baru dalam hidupnya. Dia siap untuk menghadapi tantangan dan meraih kesuksesan. Stefani akhirnya bisa tersenyum dengan tulus. Langit mungkin masih kelabu sesekali, tapi hatinya sudah kembali biru. Dia telah belajar bahwa badai pasti berlalu dan selalu ada pelangi setelah hujan. Kisahnya adalah bukti bahwa ketekunan dan harapan bisa mengubah langit kelabu menjadi kanvas yang indah. Gimana guys, terinspirasi kan sama kisah Stefani?
Jangan lupa di like video ini kalau kalian suka, tulis komentar di bawah kalau punya pengalaman serupa, dan yang paling penting, subscribe channel ini untuk video-video inspiratif lainnya. Jangan lupa juga di-share ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!